Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puri Fadilah dengan NIM 1761-2017-98. Saya dari kelompok 5. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ulumuddin dengan NIM 1761201394 dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan etis. Pendahuluan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Sesungguhnya pengambilan keputusan itu sangat penting, juga merupakan suatu kegiatan dalam manajemen yang paling kompleks dalam suatu organisasi. Bukan hanya keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan pokok yang rumit, tetapi juga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, penempatan, dan penganggaran merupakan titik-titik kritis terhadap mantapnya suatu kebijaksanaan. Teori para ahli. Menurut Claude S. George Jr. mengatakan, proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Menurut Holden Cyril O'Donnell berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan dari perencanaan suatu rencana. Tidak dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Teori-teori dalam etika bisnis. Ada teori utilisme, ada teori deontologi, teori hedonisme, teori eudonisme. Teori utilitarisme yaitu tindakan yang dimaksud untuk memberikan kebahagiaan yang maksimal. Teori deontologi yaitu tindakan berlaku umum dan wajib dilakukan dalam situasi normal karena menghargai norma yang berlaku. Misalnya kewajiban melakukan pelayanan prima kepada semua orang atau objektif. Teori hedonisme yaitu berdasarkan alasan kepuasan yang ditimbulkan mencari kesenangan, menghindari ketidaksenangan. Teori eudonisme yaitu bertujuan akhir untuk kepuasan. Jenis keputusan ada dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah suatu keputusan yang berstruktur dan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Keputusan tidak terprogram yaitu suatu keputusan yang memerlukan suatu pemecahan yang dibuat sesuai kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama ada kondisi kepastian. Suatu kondisi di mana pengambilan keputusan mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi, alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat, karena hasil-hasil dari setiap alternatif pemecahan tersebutlah diketahui. Yang kedua ada resiko. Setiap kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi, kemungkinan terjadi, dan kemungkinan dari setiap pemecahan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan akan tercapai. Yang ketiga ada ketidakpastian. Suatu kondisi di mana pengambilan keputusan tidak memiliki kepastian atau tidak dapat menentukan sesuatu yang subjektif ke dalam kemungkinan yang bersifat objektif. Tahapan dalam proses pengambilan keputusan etis. Yang pertama ada menentukan fakta, kedua mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan mempertimbangkan situasi-situasi dari sudut pandang mereka. Yang ketiga mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Yang keempat, mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan. Yang kelima, membuat sebuah keputusan. Yang keenam, memantau hasil. Kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, utilitarianisme. Mengusulkan pengambilan keputusan hanya berdasarkan outcome. Idealnya, untuk memberikan yang paling baik dalam jumlah yang paling besar. Pandangan ini mendominasi pengambilan keputusan bisnis. Ia konsisten dengan sasaran seperti efisiensi, produktivitas, dan laba tinggi. Contohnya perusahaan orientasi laba. Yang kedua adalah keputusan konsisten. Sebuah penekanan pada hak dalam pengambilan keputusan berarti menghormati dan melindungi hak-hak asasi individu seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan proses yang pantas. Kriteria ini melindungi whistleblower ketika mereka mengungkapkan praktik tidak etis organisasi pada pers atau agen. Contoh perusahaan orientasi pengabdian. Yang terakhir adalah keputusan adil dan netral. Adil membayar orang dengan upah yang sama
untuk pekerjaan yang sama tanpa memandang perbedaan kinerja dan menggunakan senioritas sebagai penentu utama dalam keputusan PHK. Contoh, serikat pekerja. Jadi kesimpulannya adalah keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga keputusan yang diambil adalah mengacu tidak hanya pada kepentingan sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya. Ada 3 kriteria dalam pengambilan keputusan yang etis, yaitu utilitarian, keputusan konsisten, dan keputusan adil dan netral.